Rangkuman materi IPA, tema 6, subtema 2, kelas 6, menuju masyarakat sejahtera. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi ada Kak Evan di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Seperti yang Kak Evan katakan pada awal video, di sini Kak Evan akan membahas tentang rangkuman materi IPA tema 6, subtema 2, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Jangan lupa ya untuk ajak teman-teman kamu belajar bersama di sini barengan Kak Evan. Dan kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi IPA ini? Yuk, belajar, kita mulai. Adik-adik, materi pertama yang akan kita bahas pada rangkuman IPA subtema 2 masih tentang masa pubertas. Seperti yang diketahui pada subtema 1, nama lain dari masa pubertas adalah akil balik. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton video subtema 1 rangkuman IPA, silakan untuk melihat deskripsi video ini dan klik linknya. Oke? Kita lanjut. Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Masa ini merupakan tanda bahwa seorang anak mulai beranjak remaja yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini adalah perubahan sekunder. Masa pubertas dialami anak laki-laki maupun anak perempuan yang rata-rata dimulai dari usia 8 hingga usia 14 tahun. Masa pubertas pada laki-laki yang primer atau utama adalah mulai produksi sperma, yaitu sel kelamin jantan pada organ reproduksi laki-laki. Dan biasanya adik-adik untuk anak laki-laki ini mengalami mimpi basah. Nah, ini disebut dengan pubertas primer atau utama. Sedangkan masa pubertas atau akil balik pada perempuan yang primer utama adalah mulai produksi sel telur, ovum, dan kondisi ini ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid. Nah, jadi untuk anak laki-laki mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan mengalami menstruasi. Oke adik-adik, sampai di sini paham? Jika paham, yuk lanjut ke materi berikutnya. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui masa pubertas, sekarang kita mempelajari masa anak-anak. Apa itu masa anak-anak? Masa anak-anak adalah masa perkembangan yang dimulai dari umur 4 tahun sampai 10 tahun. Perkembangan pada masa ini meliputi perkembangan fisik, perkembangan pola pikir, dan perkembangan emosional. Nah, masa anak-anak ini sudah dilalui oleh adik-adik yang sekarang berada di kelas 6.
Masa anak-anak itu dimulai dari 4 tahun sampai 10 tahun. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 5 masih berada di masa anak-anak. Sedangkan adik-adik yang sudah berada di kelas 6 ini sedang di fase masa pubertas. Adik-adik, setelah kita mengetahui masa pubertas dan masa anak-anak, selanjutnya mari kita kenali ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 56. Silakan dibuka buku temanya pada halaman 56. Di dalam buku terdapat tabel yang membedakan antara ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Kira-kira perbedaannya apa saja ya? Nah, Kak Evan langsung akan membahasnya. Ciri yang pertama pada masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah belum tumbuh rambut halus di area tertentu, yaitu pada ketiak dan alat kelamin. Sementara ciri pada masa pubertas bagi anak laki-laki adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian, untuk ciri yang kedua adalah suara belum membesar. Ini pada masa kanak-kanak. Sementara pada masa pubertas bagi anak laki-laki, suara sudah menjadi besar. Kemudian, ciri yang ketiga pada masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah belum tumbuh jakun. Dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki adalah sudah tumbuh jakun. Yang keempat, untuk ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sementara ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis, jambang, dan janggut. Nah, adik-adik, itulah perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Nah, bagi anak laki-laki sudah. Berarti berikutnya adalah bagi anak perempuan. Adik-adik, setelah kita mempelajari ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, sekarang kita mempelajari ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Ayo buat anak perempuan, mari merapat. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 56. Jadi, untuk adik-adik, silahkan dibuka buku temanya masing-masing. Untuk ciri-ciri yang pertama adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sementara ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian, ciri yang kedua pada masa kanak-kanak untuk anak perempuan adalah suara belum melengking. Sementara ciri pada masa pubertasnya adalah suara menjadi melengking. Untuk ciri yang ketiga, pada masa kanak-kanak
bagi anak perempuan adalah payudara belum membesar. Sementara ciri masa pubertas adalah payudara sudah membesar. Ciri yang keempat adalah panggul belum membesar pada masa kanak-kanak. Sementara pada masa pubertas, bagi anak perempuan, panggul sudah membesar. Nah, adik-adik, itulah tadi perbedaan ciri masa kanak-kanak dan ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Silahkan untuk dicatat terlebih dahulu di buku masing-masing. Oke adik-adik, kita lanjut kembali masih di rangkuman materi IPA subtema 2. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah cara menyikapi masa pubertas dengan baik dan benar. Nah, ini harus diperhatikan karena adik-adik yang sudah berada di kelas 6 ini sedang masa pubertas. Lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Ingat ya adik-adik, harus dijaga kebersihannya. Bisa melalui mandi, yaitu 2 kali sehari. Kemudian selalu cuci muka sebelum tidur. Ini berguna untuk menjaga kebersihan muka kamu atau wajah kamu agar tidak timbul jerawat. Kemudian cara yang kedua adalah menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Ingat ya, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian cara yang ketiga adalah rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Yang beragama Muslim untuk mendekatkan diri dengan Allah, caranya adalah sholat. Yang beragama selain Islam bisa mendekatkan diri dengan Tuhannya masing-masing. Kemudian cara yang keempat adalah kembangkan hobi dan menggali bakat yang dimiliki. Hobi di sini bisa membaca ataupun adik-adik yang mempunyai bakat menyanyi. Jadi harus dikembangkan hobinya dan digali bakatnya. Kemudian cara yang kelima yaitu berhati-hati dalam bergaul dan pilihlah teman yang baik. Jadi jangan asal pilih teman ya adik-adik agar tidak salah dalam pergaulan. Kemudian jika adik-adik kurang memahami tentang masa pubertas, adik-adik bisa bertanya kepada orang yang dipercayai, seperti orang tua dan guru. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini dulu untuk rangkuman materi IPA subtema 2. Silakan dipelajari dan dicatat di buku masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk belajar bersama. Kak Evan pamit, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.